Halo sahabat trader semuanya, selamat datang di channel Forex Lebih Indonesia. Episode kali ini kita akan membahas analisa fundamental khusus untuk negara Jepang. Sekali lagi, video kali ini kita akan membahas fundamental dari negara Jepang ataupun pair JPY. Di video sebelumnya kita telah belajar mengenai basic analisa fundamental, di mana ada 4 faktor fundamental yang akan mempengaruhi mata uang sebuah negara. Yang pertama adalah faktor keuangan, yang kedua faktor politik, ketiga faktor eksternal, dan yang terakhir faktor ekonomi. Di video kali ini, di part ini kita akan secara spesifik akan membahas fundamental dari negara Jepang. Kita coba review terlebih dahulu. Dari keempat faktor fundamental, yaitu yang telah tadi saya sebutkan, keuangan, politik, eksternal, dan ekonomi, mana faktor yang paling berpengaruh? Faktor yang paling berpengaruh dari 4 faktor fundamental tersebut yaitu faktor yang pertama, yaitu faktor keuangan, di mana kemudian faktor keuangan ini diturunkan menjadi 2 alat kebijakan. Yang pertama kebijakan fiskal dan yang kedua kebijakan moneter. Faktor keuangan sekali lagi diturunkan menjadi 2 alat kebijakan. Yang pertama kebijakan fiskal dan yang kedua kebijakan moneter. Nah, dari 2 kebijakan ini antara fiskal dan moneter, mana yang paling berpengaruh terhadap perekonomian sebuah negara? Sekali lagi pertanyaannya, dari kedua alat kebijakan ini yaitu kebijakan fiskal dan kebijakan moneter, mana kebijakan yang paling berpengaruh terhadap perekonomian sebuah negara? Tentu yang paling berpengaruh adalah kebijakan moneter, yaitu kebijakan keuangan yang dikeluarkan oleh bank sentral dari masing-masing negara. Contoh dari kebijakan moneter ini adalah kebijakan untuk menaikkan dan menurunkan suku bunga. Nah, kebijakan ini yang berwenang untuk menaikkan dan menurunkan suku bunga, di antara kebijakannya adalah yang berhak untuk menetapkan kebijakan tersebut adalah bank sentral dari masing-masing negara. Oke, ada beberapa macam kebijakan daripada kebijakan moneter dan kebijakan fiskal, tidak hanya terkait suku bunga, termasuk diantaranya adalah program quantitative easing ataupun program cetak uang. Nah, program ini atau kebijakan ini yang berhak mengeluarkan kebijakannya adalah bank sentral dari masing-masing negara. Sekali lagi kita review simpelnya. Dari keempat faktor fundamental yaitu faktor keuangan, faktor politik, faktor eksternal, dan faktor ekonomi, yang paling berpengaruh adalah faktor keuangan, di mana faktor keuangan ini diturunkan menjadi 2 alat kebijakan yaitu kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Kemudian dari 2 kebijakan ini yang paling berpengaruh antara fiskal dan moneter adalah kebijakan moneter sebuah negara, yang dimana kebijakan moneter merupakan kebijakan keuangan yang dikeluarkan oleh bank sentral dari masing-masing negara. Dan bagi teman-teman trader semuanya, sahabat trader semuanya yang belum menonton, silakan tonton dulu, karena analisa fundamental ini kita harus belajar dari yang basic kemudian ke step selanjutnya. Jepang merupakan negara eksportir, di mana semua rata-rata daripada produk yang diproduksi oleh negara Jepang diserap oleh masyarakat global. Sekali lagi, Jepang merupakan negara eksportir, di mana rata-rata dari setiap produk yang dikeluarkan oleh negara Jepang yang diproduksi oleh masyarakat Jepang dikonsumsi oleh masyarakat global. Sebuah peristiwa telah memberikan pelajaran yang sangat berharga kepada negara Jepang, di mana dalam 1 dekade negara Jepang pernah masuk ke dalam zona deflasi. Sekali lagi, dalam kurun waktu 1 dekade Jepang pernah masuk ke dalam kondisi inflasi. Kemudian apa sih sebenarnya deflasi ini? Ada inflasi, ada juga deflasi. Nah, ini berlainan antara inflasi dan deflasi. Inflasi merupakan harga barang dan jasa. Harga barang dan jasa itu lebih mahal. Hari ini lebih mahal dibandingkan dengan hari kemarin. Kalau hari ini kita membeli produk Samsung, semisal harganya 1 juta, nah besok harganya sudah 2 juta. Itu contoh dari inflasi, di mana harga barang dan jasa hari ini lebih mahal dibandingkan dengan hari sebelumnya. Kemudian apa sih deflasi itu? Yang kemudian deflasi ini pernah dialami oleh negara Jepang dalam 1 dekade. Deflasi merupakan kondisi barang dan jasa di mana harganya lebih murah dibandingkan harga sebelumnya. Contohnya, kalau semisal hari ini kita membeli sebuah jam tangan dengan harga 2 juta, kemudian besok harganya sudah 1 juta. Nah, itu kan terjadi penurunan harga.
penurunan harga barang dan jasa dalam sebuah kurun waktu tertentu, nah itu disebut dengan deflasi. Jadi harga barang itu lama-kelamaan akan turun, itu yang disebut dengan deflasi. Nah, deflasi ini pernah dialami oleh negara Jepang dalam kurun waktu 1 dekade. Nah, kemudian deflasi ini baik atau enggak sih terhadap negara Jepang? Deflasi itu disebabkan oleh berkurangnya jumlah uang beredar di masyarakat. Jadi jumlah uang yen Jepang di masyarakat Jepang itu hanya sedikit. Nah, itulah yang menyebabkan 1 dekade negara Jepang dalam kondisi perekonomian yang terpuruk. Kemudian apa sih efeknya dalam kurun waktu 1 dekade ini negara Jepang dalam kondisi deflasi? Efeknya pertama, kalau barang yang diproduksi oleh sebuah pabrik, sekali lagi yang namanya deflasi itu penurunan harga. Ya teman-teman sahabat trader semuanya, deflasi merupakan penurunan harga, sedangkan inflasi itu kenaikan barang dan jasa, kenaikan harga barang dan jasa. Nah, 1 dekade Jepang pernah masuk dalam zona deflasi, di mana ketika sebuah deflasi terjadi dalam sebuah negara, maka efeknya adalah pabrik-pabrik yang ada di negara tersebut akan melakukan stop produksi. Kalau harganya makin hari makin murah, tentu pabrik akan melakukan stop produksi, tidak akan memproduksi. Kemudian perekonomiannya terganggu. Kalau pabrik-pabrik tidak melakukan produksi, tentunya pertama produksi barang akan berkurang, kemudian akan banyak pengangguran karena tentu PHK akan terjadi terhadap pekerja-pekerja yang bekerja di pabrik tersebut. Nah, 1 dekade Jepang masuk ke dalam zona perekonomian seperti itu. Ekonominya terpuruk, harga-harga barang semakin hari semakin murah, kemudian pabrik-pabrik pada tutup dan banyak PHK yang terjadi. Oke, kemudian peristiwa itu apa yang dilakukan oleh negara Jepang? Pada saat itu yang dilakukan oleh negara Jepang di tahun 2012, Perdana Menteri di Jepang diganti dengan Shiabe. Oke. Kemudian meluncurkan produk yang namanya Abenomics. Program Abenomics ini sama dengan programnya adalah quantitative easing ataupun mencetak uang sebanyak-banyaknya. Sekali lagi, kondisi deflasi yang dialami oleh negara Jepang tersebut akhirnya kemudian negara Jepang mengeluarkan sebuah kebijakan keuangan, di mana kebijakan keuangan ini adalah quantitative easing, yaitu program mencetak uang. Yang dicetak oleh negara Jepang adalah 60 triliun yen per bulan. Sekali lagi, programnya adalah QE atau quantitative easing, di mana negara Jepang cetak uang sebesar 60 triliun dalam waktu 1 bulan. Nah, per bulan negara Jepang mencetak uang 60 triliun yen. Nah, efeknya pada saat deflasi itu kan negara Jepang dalam kondisi terpuruk. Nah, kemudian mengeluarkan sebuah produk kebijakan yang disebut quantitative easing, di mana negara Jepang mencetak uang sebanyak-banyaknya, yaitu 60 triliun per bulan. Nah, kebijakan ini diambil atas dasar agar perekonomian negara Jepang bangkit dari zona deflasi. Kenapa bisa mengatasi deflasi? Karena seperti ini, kalau jumlah uang yang beredar di masyarakat banyak uang yang beredar di masyarakat, maka yang akan diakibatkan adalah nilai mata uangnya akan melemah. Sekali lagi, program quantitative easing ini adalah program yang ditujukan untuk mengentaskan deflasi yang terjadi di negara Jepang dan kemudian membuat mata uang yen Jepang itu menurun. Kenapa menurun? Karena sama halnya seperti ini. Ketika kita tinggal di Indonesia, kemudian nilai tukar 1 US dollar adalah 16.000, maka itu kan berarti rupiah sedang terpuruk terhadap US dollar. Nah, kebijakan quantitative easing ini kemudian akhirnya membuat mata uang yen Jepang melemah secara dari segi nilainya. Nilai tukar yen terhadap Amerika adalah turun.
USD JPY dalam kondisi uptrend karena USD-nya menguat sedangkan yen Jepangnya terpuruk akibat adanya program quantitative easing dengan nilai 60 triliun yen per bulan. Nah, kemudian apa nilai manfaat dari program QE ini sehingga sampai dengan sekarang negara Jepang perekonomiannya sangat maju? Sekali lagi sahabat trader semuanya, ketika banyak uang beredar di masyarakat maka nilai mata uangnya melemah. Nilai JPY melemah. Oke. Kalau nilai mata uangnya melemah, tentu eksportir, negara Jepang itu kan negara eksportir. Kalau orang ekspor ke Amerika, nah orang Jepang ekspor ke Amerika, itu kan bayaran mereka dalam bentuk dolar US. Tentunya kalau pengekspor ini ekspor ke Amerika kemudian dibayar dengan dolar, dan dolar ini tentunya akan ditukarkan lagi ke dalam bentuk mata uang yen Jepang, maka eksportir akan mendapatkan banyak keuntungan. Sebab dia ekspor ke Amerika, mata uang yen Jepang dalam kondisi terpuruk. Nah, pengekspor ini dapat bayaran dalam bentuk dolar, maka dolarnya ketika dicairkan ke yen Jepang, maka nilainya akan bertambah. Nah, kita masuk ke pembahasan awal di mana Jepang merupakan negara eksportir. Di mana mayoritas semua barang dan jasa yang diproduksi oleh negara Jepang diserap oleh masyarakat global. Nah, eksportir ini lebih senang mata uang yen Jepang JPY itu melemah. Kenapa mereka lebih suka melemah? Karena mereka pengekspor ini kan ketika ekspor ke US, maka mereka dibayar dengan US dollar. Nah, US dollarnya ini ketika ditukarkan ke yen Jepang, maka kan nilainya bertambah. Ketika satu produk dibayar dengan 100 US, nah 100 US-nya ini kemudian dicairkan dalam bentuk yen Jepang, maka nilainya tidak 100 USD lagi. Nilainya pasti akan bertambah sebab yen Jepang terpuruk. Nah, ketika eksportir ini menghendaki atas pelemahan yen Jepang, maka pabriknya akan berproduksi. Pabrik-pabrik yang ada di Jepang tentu akan melakukan produksi. Sebab apa? Sebab ketika mereka ekspor ke US, mereka dapat bayaran dalam bentuk dolar, kemudian dolar Amerika ini ditukarkan ke yen Jepang, mereka untung banyak. Nah, ketika mereka untung banyak, kemudian pabrik-pabrik mereka dijalankan kembali. Ketika pabrik-pabrik mereka jalan kembali, tentu ada penyerapan tenaga kerja. Nilai positifnya penyerapan tenaga kerja karena pabriknya kembali berproduksi. Kemudian badan usaha yang ada di Jepang mampu bayar pajak ke pemerintah karena kegiatan produksi mereka terus berjalan. Kemudian ekonominya akan terus maju sebab mereka dapat berproduksi. Kesimpulannya adalah untuk mata uang USD JPY, kita ambil sebuah kesimpulan. Di negara Jepang termasuk ke dalam kategori negara eksportir. Nah, negara eksportir lebih senang mata uangnya melemah. Kenapa mereka lebih senang JPY melemah? Karena mereka kan ini kan misal ekspor ke US, mereka dari US dibayar dalam bentuk US dollar. Ketika yen Jepang yang lemah, maka ketika mereka dapat bayaran US dollar, maka mereka akan mendapatkan banyak keuntungan. Kalau mereka dapat banyak keuntungan, eksportir ini banyak mendapatkan keuntungan, pabriknya jalan, banyak penyerapan tenaga kerja, pabrik bisa bayar pajak ke pemerintah, kemudian perekonomiannya maju. Nah, kesimpulan daripada analogi ekonomi ini untuk USD JPY, secara ekonomi trennya adalah naik karena orang-orang Jepang menginginkan mata uangnya melemah sebab mereka adalah
eksportir. Dan eksportir tentu menginginkan mata uangnya melemah karena memang dia mendapatkan bayaran dalam bentuk US dollar, tidak dalam bentuk yen Jepang. Oke. Nah, muncul satu pertanyaan, kemudian kenapa USD JPY itu bisa turun? Nah, ini berkaitan dengan entry point atau analisa teknikal. Namun mindset yang harus teman-teman tanamkan ketika trade mata uang USD JPY, maka ketika ada lembah ataupun support, maka mindset kita adalah melakukan baik. Sebab orang-orang Jepang sendiri, eksportir Jepang sendiri menginginkan mata uang yen Jepang melemah karena mereka mendapat bayaran dalam bentuk US dollar, dan kemudian US dollar yang mereka terima ketika dicairkan dalam bentuk yen Jepang ataupun ditukarkan ke yen Jepang, nilainya akan bertambah dan mereka akan mendapatkan banyak keuntungan. Oke, sekali lagi kesimpulannya, secara teori ekonomi USD JPY trennya adalah naik ataupun uptrend, dan untuk entry-nya silakan teman-teman gunakan analisa teknikal yang teman-teman pelajari, baik itu support and resistance, supply and demand analysis, price action, dan lain sebagainya. Mindset yang harus kita tanamkan ketika trading USD JPY adalah baik, sebab trennya adalah naik. Eksportir di Jepang menginginkan mata uang yen Jepang terpuruk ataupun melemah. Itu saja video kali ini. Jika ada yang kurang jelas dari video ini, silakan komen di kolom komentar di bawah. Terima kasih, selamat berjumpa di analisa fundamental selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.